Bareskrim Polri menetapkan influencer Doni Salmanan sebagai tersangka dalam aset-aset milik Crazy Rich Indra Kents tersangka kasus. Orang yang kelihatannya kaya hari ini belum tentu karena perjudian dia bakal bisa terus kaya, karena suatu saat dia bakal mengalami kerugian dan dia akan miskin. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Teman-teman, mohon kesediaannya untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Saya doakan, yang subscribe dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Khairul Umam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru-baru ini kita melihat kasus yang menjerat seorang yang kaya luar biasa, memiliki harta beratus-ratusan miliar, bahkan ada yang tidak terhitung. Itu ditangkap oleh polisi dengan sebab melakukan sebuah penipuan berkedok dunia trading. Sebetulnya trading itu kalau kita perhatikan adalah investasi. Cuma investasi dalam dunia trading ilegal itu seakan-akan dia memberikan uang, kemudian kalau memang dia beruntung, dia akan mendapat keuntungan. Tapi kalau dia tidak beruntung, ya tidak akan mendapat kerugian. Kalau dia beruntung, ya uang yang didapatkan luar biasa banyak. Tapi kalau dia tidak beruntung, kerugiannya juga sangat banyak. Ibaratnya ada yang bilang begini, kita menjual rumah untuk dapat motor gitu. Jadi keuntungannya itu masih tidak terlihat, kita masih belum bisa menjangkau, bisa menebak itu semua, karena masih sangat di dalam bayangan. Sebetulnya sejauh sebelum itu kita dapat menebak bahwa dalam hal ini trading adalah sebuah perjudian. Kenapa bisa begitu? Ya kita belum tahu apa yang kita dapatkan setelah kita memberikan uang kepada afiliator itu. Kita memberikan uang, kemudian iya kalau kita menang kita akan mendapat keuntungan. Tapi kalau kita kalah, tentu kerugian yang didapatkan juga banyak. Kenapa? Karena sistemnya itu adalah kolektif. Ya, jadi kalau satu orang itu menang, maka yang kalah itu harus menanggung kekalahannya dengan memberikan hartanya kepada yang menang. Nah, itulah kejamnya dunia trading. Sebetulnya dalam fatwa Majelis Ulama, investasi itu boleh sebetulnya, forex itu ada yang membolehkan. Nanti sahabat lengkapnya bisa melihat fatwa MUI tahun 2002 mengenai trading. Cuma ada beberapa catatan, di antaranya bukan untuk mencari keuntungan. Nah, masyarakat kita kan berbeda. Keuntungannya dicari lewat dunia trading. Ya akhirnya menghalalkan segala cara. Kemudian tidak memikirkan halal haramnya. Kalau memang sudah seperti itu namanya menipu. Seakan-akan saya mengajak, ayo menanam saham, kemudian saya mengajak orang, kalau orang itu kalah maka tetap saya dapat keuntungan karena saya mengajak, saya yang mengkolektif. Nah makanya ada seorang yang ditangkap oleh polisi karena kasusnya terhadap penipuan itu. Ada lagu yang berkaitan dengan perjudian ini, diantaranya adalah sesuai dengan judulnya, yaitu lagu Judi karya Rhoma Irama. Bang Haji mengatakan bahwa judi meracuni kehidupan, judi meracuni keimanan, bohong kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Jadi kata Bang Haji Rhoma Irama bahwa orang yang melakukan perjudian itu sebetulnya kalau dia menang, itu sebetulnya awal daripada kekalahan. Iya, dia hari ini dia menang, besok apakah dia bisa menang lagi kan belum tentu. Orang yang kelihatan kaya hari ini belum tentu karena perjudian dia bakal bisa terus kaya, karena suatu saat dia bakal mengalami kerugian dan dia akan miskin. Seakan-akan lagu ini memberikan sinyal kepada kita, ada loh jenis perjudian di dunia modern, yaitu menggunakan trading itu, trading yang ilegal, trading yang menipu, trading yang horor.
Selanjutnya, pada lirik berikutnya Rhoma Irama mengatakan bahwa uang yang pas-pasan, karuan ditabungkan, itu cara sehat untuk bisa bertahan. Uang yang pas-pasan, karuan buat makan, itu cara sehat untuk bisa bertahan. Nah, jadi ketika kita memang memiliki uang, maka sepatutnya kita pergunakan sesuai dengan kemampuan dan keinginan kita. Jadi jangan sampai kita menginginkan sesuatu yang angan-angan saja. Kita memberikan uang, menanam modal berapa ratus juta atau jutaan lah ya. Kemudian kalau kita menang, ya kita bisa mendapat sesuatu yang kita inginkan. Tapi kalau kita kalah, uang yang tadinya kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang lebih krusial, yang lebih penting, maka kita gunakan untuk sesuatu yang ya lewat begitu saja. Ya, saya teringat apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau mengatakan bahwa lebih baik makan singkong betulan daripada makan pizza tapi mimpi, kalau tidak salah begitu redaksinya. Iya, lebih baik kita makan singkong apa adanya. Kita punya singkong, kita makan, uang kita sendiri jelas, uang yang kita belikan untuk singkong, daripada kita bermimpi untuk makan pizza, uangnya hari ini akhirnya kita tidak makan untuk yang hari ini. Sehingga kita menghayal saja. Filosofi yang diajarkan oleh Al-Maghfurlah Kiai Zainuddin MZ agaknya relevan dengan kehidupan kita sekarang. Masyarakat kita harus lebih sadar betapa pentingnya pemahaman terhadap keislaman, di antaranya melarang perjudian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya minum-minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan panah itu adalah perbuatan keji. Maka jauhilah supaya kamu beruntung. Demikian ayat yang Allah wahyukan dalam Al-Quran. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayolah tidak mudah tergiur kita terhadap hal-hal yang instan, karena kata Pak Haji Rhoma Irama, harus ada perjuangan dan doa. Tidak mungkin kita mendapatkan uang yang instan, tapi harus dengan cara bekerja, kemudian melakukan sebuah usaha ikhtiar, kasab itu dalam Islam, baru kemudian kita bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Jadi sehingga kita tidak melulu memikirkan bagaimana mendapatkan uang yang cepat, tapi juga bagaimana mendapatkan uang yang tepat. Jadi jangan memikir cepat, tapi harus tepat juga bagaimana caranya kita, bagaimana apa yang akan ditimbulkan ketika kita melakukan ini. Kita harus berpikir demikian, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dari hal-hal yang menyebabkan kerugian pada diri kita, dan kita sekuat hati untuk menjaga diri ini jangan sampai mengajak orang berbuat hal-hal yang merugikan orang lain juga, karena pada sejatinya kita adalah semua makhluk Allah yang harus saling membantu, bukan saling menipu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.